Mudah-mudahan dengan barokahnya majelis ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memandang kita semuanya dengan pandangan rahmatnya, sehingga Allah berkenan untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Allah tutupi semua aib, cacat dan kekurangan kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Baik itu hajat dunia dengan segenap kemudahan, dan hajat-hajat akhirat dengan ampunan dan maghfirahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau yang suci, kepada para sahabat beliau yang terpilih, dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Dan marilah kita mohon kepada Allah, semoga keberkahan dan kemuliaan, kebaikan dan pahala daripada majlis ini Allah juga berikan kepada kedua orang tua kita, kepada kakek nenek leluhur kita, kepada guru-guru kita, kepada keluarga, dan kepada orang-orang yang kita cintai dari golongan mukminin dan mukminat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setiap makhluk, baik itu manusia maupun selain manusia, mereka semuanya menginginkan adanya rasa aman. Seseorang itu pasti ingin mendapatkan keamanan. Dan Nabi SAW di dalam salah satu hadis beliau menyampaikan ada beberapa hal yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengaman di beberapa tempat. Di antaranya Nabi SAW mengatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Nawawi mengutip hadis tersebut dan memberikan penjelasannya secara singkat. Qala Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, al-kawakibu amanun li ahli samai. Kata Nabi SAW, al-kawakib, planet atau bintang gemintang, amanun li ahli sama, itu adalah pengaman bagi seluruh penduduk yang ada di langit. Faidan tatarat, maka apabila telah jatuh, artinya ay tafarraqatil kawakib, apabila planet-planet itu sudah keluar daripada porosnya, terpecah belah bintang gemintang di langit, kanal qada'u, maka terjadilah apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyil hukmul ilahi, yaitu hukum Allah terhadap seluruh penghuni langit, ala ahli samai. Apa yang terjadi kalau sudah planet terlepas dari porosnya, dari rotasinya, sudah lepas dari jalurnya, bintang gemintang kemudian terpecah belah, maka terjadilah kepada penduduk bumi di antaranya, kata Imam Nawawi, minal infitari, yaitu terbelahnya langit, runtuhnya langit, wattayyi, dan dilipatnya langit, wal mautil malaikah fiha, dan matilah seluruh malaikat-malaikat yang ada di langit. Ini kalau kemudian bintang itu sudah hancur, planet itu hancur, maka terjadilah apa yang terjadi kepada penduduk langit. Wa ahlu baiti, dan keluargaku, kata Nabi. Di sini dengan tegas Al-Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan yang dimaksud dengan ahlu baiti dzurriyyati. Kenapa? Kalau kemudian ahlul bait itu hanya pada keluarga di zaman Nabi, ya tentu saat itu sudah selesai, habis bumi ini. Makanya kemudian ditekankan oleh beliau wa dzurriyyati, dan anak keturunan Nabi SAW. Kalau sudah tidak ada lagi kemudian anak cucu Rasulullah. Wa ahlu baiti amanun li ummati, dan keluargaku, kata Rasul, amanun li ummati, sebagai pengaman untuk umatku. Fa idza zala ahlu baiti, maka apabila sudah hilang keluargaku,
kanal qada'u ala ummati, maka akan terjadilah apa yang telah Allah tetapkan untuk umatku ini. Apa yang Allah tetapkan untuk umat? Kalau sudah ahlul bait tidak ada. Yang dimaksud dengan ahlul bait tadi ini, kata Imam Nawawi, dzurriyyatur rusul. Tidak lain adalah anak keturunan Rasulullah. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang punya nasab kepada Nabi, para sayyid gak ada, para syarif tidak ada, para habaib sudah gak ada lagi di muka bumi, maka akan terjadi min duhuril bidai. Pertama, akan bermunculan dengan nyata dan nampak berbagai macam ajaran yang keluar daripada akidah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Gak ada lagi sudah contoh, gak ada lagi teladan, gak ada lagi orang yang sudah punya sanad talaki langsung kepada Nabi Muhammad SAW secara manhaj ilmu dan nasabnya, gak ada lagi sudah. Maka akan nampak jelas kemudian ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kedua, waghalabatil ahwa, kemudian akan mengalahkan kepada orang-orang tadi ini al-hawa, hawa nafsu. Mereka akan melakukan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Terserah mereka sudah. Khotib yang biasanya laki-laki nanti akan perempuan. Muncul profesor, doktor, punya pesantren paling gaya, paling kaya, paling mahal. Apa kata beliau? Nanti akan ada khotib dari pelajar perempuan. Pakai sanggul. Jadi kalau ada khotib pakai kabaya daster pasti produksi sudah. Maka mereka waghalabatil ahwa, akan mengalahkan mereka hawa nafsu. Mereka jalankan sesuai dengan hawa nafsu, bukan karena tuntunan Rasulullah SAW. Ketiga, waqtilafil aqaid, akan bermunculan ajaran akidah sesat, aliran akidah sesat, berselisih dengan akidahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, wadukhul Rom wa ghairiha, umat Islam ini akan dikalahkan oleh negeri Romawi dan negeri-negeri barat lainnya. Jadi kalau sudah habaib nggak ada, kalau sudah syaraif nggak ada, kalau sudah tidak ada ahli baitin Nabi, tidak ada dzurriyyatun Nabi, ini akan terjadi sudah. Makanya Nabi SAW berucap, dan ucapan Nabi ini nggak pernah dusta. Karena Rasulullah itu tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Nabi pasti benar. Kalau sudah tidak ada keluargaku, maka ini yang bakalan terjadi. Yang ketiga, wa ana amanun li ashabi, dan aku, kata Rasulullah, adalah sebagai pengaman bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, maka ketika aku pergi, jika aku sudah pergi, mitu, yakni aku mati, kanal qada'u ala ashabi, maka akan terjadilah ketetapan Allah terhadap sahabat-sahabatku. Apa yang terjadi kepada para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW? Imam Nawawi menjelaskan, minal fitan, akan terjadi kepada sahabat sepeninggal Rasulullah fitnah. Ada fitnah di antara sahabat Rasulullah SAW, sehingga terjadi perbedaan pendapat, bahkan terjadi peperangan, bahkan terjadi saling membunuh sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Selama ada Nabi, karena Nabi adalah pengaman bagi seluruh sahabat-sahabat beliau. Wal hurubu, dan peperangan, waqtidadi man irtad, dan kemurtadan bagi mereka yang murtad sepeninggal Nabi SAW. Waqtilafil qulub, dan kemudian terjadi perselisihan hati di antara para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Nabi SAW mengatakan, wal jibalu, dan gunung, amanun li ahlil ardi, gunung itu pengaman bagi penduduk bumi, karena memang gunung itu pasaknya bumi, pakunya bumi itu ya gunung. Maka kalau gunungnya sudah habis, maka hancurlah bagi penduduk bumi. Orang banyak bertanya, masa gunung bisa habis? Bisa. Dulu di Binuang itu gunungnya tinggi-tinggi, sekarang habis.
berlubang. Sungai Daru gunungnya tinggi-tinggi. Sekarang habis. Boleh jadi. Nanti kalau sudah habis, kita lihat saja. Mudah-mudahan agak lama habisnya. Wal jibalu amanun li ahli al-ardi. Gunung-gunung itu pengaman bagi penduduk bumi. Fa idza dahabat, maka apabila gunung itu sudah pergi, mau pergi ke mana gunung? Boleh jadi dihancurkan orang. Ambil tanahnya dibuat muruk lautan. Kan yang terjadi begitu. Gunungnya diambil, yang diuruk lautan. Lautan dibuat air jibal, yakni apabila pergi itu gunung, kanal qada'u ala ahli al-ardi, maka terjadilah ketetapan Allah atas penghuni bumi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dijaga. Apa yang menjadi pengaman-pengaman ini kita jaga. Dan yang paling jelas di hadapan kita adalah Ahlul Bait, keluarganya Nabi Muhammad SAW, yang akan menjadi pengaman bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai keluarganya Nabi Muhammad, orang-orang yang mencintai sahabatnya Nabi Muhammad, orang-orang yang saling mencintai kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena memang inilah cara kita untuk membalas semua kebaikan Nabi Muhammad SAW. Apa yang akan kita balas untuk Nabi? Seandainya ada orang yang berjalan dari negaranya atau kampungnya, merangkak dengan mata ke Madinatul Munawwarah untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, maka perjalanan mereka yang merangkak dengan mata tidak akan pernah cukup sebagai ucapan terima kasih kita atas seluruh kebaikan Nabi Muhammad SAW kepada kita, baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Gak cukup. Seandainya ada orang yang merangkak dengan mata, saya nggak bisa bayangin. Orang berjalan dengan mata, dengan tangan ada, dengan ngesot banyak, tapi berjalan merangkak dengan mata ini piye? Wong mata itu kena debu saja sudah sakit, pasang mata kemudian digosok oleh aspal yo remuk motor muda. Tapi itu seandainya, laukana, seandainya ada orang yang merangkak dari negaranya dengan mata untuk berziarah ke makam Nabi, belum cukup untuk mengucapkan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dengan apa? Allah kasih jalan. Dan Allah yang memberikannya kepada kita umat Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih, membalas jasa kebaikan Nabi Muhammad SAW? Kata Allah, Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah ya Muhammad, bahwa engkau tidak meminta upah dan balasan atas semua jasa dan perjuanganmu untuk umat ini kecuali satu, illa mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang umat ini kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Terlebih-lebih sepeninggal Nabi Muhammad. Karena sepeninggal Nabi Muhammad, siapa yang akan bela keluarga Nabi Muhammad? Siapa yang akan membela kemudian anak keturunan Nabi Muhammad? Makanya kemudian orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad, mereka mempunyai posisi penting di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Contoh, salah satu hadis Nabi SAW kepada keluarganya, yang dengan cintanya kita akan dapat cintanya Nabi. Kata Rasulullah, laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Ini untuk Siti Khadijah. Allah memberikan kepadaku cinta yang besar kepada Siti Khadijah, dan aku pun mencintai orang-orang yang mencintai Khadijah. Tambah lagi Rasulullah mengatakan, syafaati li ummati man ahabba ahli baiti. Syafaatku untuk umatku adalah kepada mereka orang-orang yang mencintai keluargaku. Ini mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada hikmah dan barokahnya buat kita semuanya. Dan semoga dengan pertemuan ini Allah berikan keberkahan buat kita. Anda yang berangkat ke tempat ini menggunakan uang, mengeluarkan dana, mudah-mudahan Allah ganti dengan harta dan kekayaan yang berlimpah ruah. Dan juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya,
akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang juga cinta kepada majelis taklim, anak-anak yang juga cinta dengan majelis-majelis sholawat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi